sejatinya orang mukmin, yang benar-benar hakikatnya orang mukmin sejati, mereka pasti menjaga daripada ucapan mereka. Makanya benar, sebelum berbicara maka pikirkan apa yang bakal kita ucapkan. Apakah itu benar, apakah itu unsur daripada hawa nafsu kita, kehendak kita ingin mengucapkan beraneka ragam kalimat-kalimat yang ingin keluar daripada ucapan kita. Wa antajtanibal ghibah wal kazibah wan namimah. Dan para ulama juga di antara adab-adab seorang muslim dan muslimat untuk menghindari juga kalimat-kalimat yang di situ ada unsur al-ghibah, mengunjing. Wal kazib, dusta, wan namimah, dan mengadu domba. Inilah 3 maksiat juga yang termasuk nauzubillah min dzalik diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ghibah juga membedakan satu orang dengan orang lain. Nih, bukan hanya saja mengucapkan keburukan orang dari belakang, akan tetapi di antara menggibah juga membanding-bandingkan orang lain dengan orang yang lain. Wal kizib, ini dusta. Di antara sifat mustahil bagi para nabi itu pasti mereka tidak pernah melakukan daripada kalimat kizib, yaitu dusta. Wan namimah, mengadu domba. Diceritakan dan dikisahkan di zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang menggelarkan kalimullah, nabi yang senantiasa berbicara, ngomong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimullah. Bahkan sepakat para ulama mencatat bagaimana berapa banyak Nabi Allah Musa ketika bertanya langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 3.600 kali pertanyaan langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di suatu kisah, Nabi Allah Musa alaihissalam mendapatkan musim paceklik. Di situ kehidupan mulai sulit, mata air kering. Bahkan populasi binatang-binatang ternak Bani Israel juga setengah dari mereka binasa karena kehausan, kekeringan di zamannya. Maka Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam memerintahkan untuk umatnya berpuasa 3 hari untuk melakukan sholat istisqa, meminta air hujan turun. Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasulnya Allah, utusannya Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah Musa. Sejarah yang sangat panjang di dalam Al-Quran. Cerita di antara 25 Rasul yang paling panjang di dalam Al-Quran adalah cerita Nabi Musa. Memerintahkan umatnya puasa 3 hari. Beliau langsung memimpin menjadi imam dan khutbah istisqa ketika melakukan ibadah istisqa. Ibadah minta hujan. Beliau menjadi pemimpinnya. Beliau yang mengangkat tangan berdoa meminta hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang nabi, hambanya Allah, umatnya Nabi Musa juga berpuasa sebelum melakukan istisqa. Akan tetapi hujan juga tidak turun, Bapak Ibu. Enggak turun, rahmatnya Allah enggak turun juga. Membuat hal tersebut bingung kepada Nabi Musa alaihissalam. Aku seorang nabi dan rasul, umatku sudah berpuasa tapi juga hujan tidak turun. Langsung lantas bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan peristiwa yang didapatkannya. Kenapa ini ya Allah? Apa yang terjadi daripada rahmatmu? Kenapa kau tidak turunkan? Kami sudah meminta, bahkan mereka berpuasa mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan bantuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ya Musa, fihi namam. Di antara umatmu ini ada orang-orang yang senantiasa namam, mengadu domba. Walaupun di situ ada nabi, seorang rasul yang langsung memerintahkan puasa dan menjadi imam, bahkan mengangkat tangannya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi enggak Allah ijabah doa mereka. Kenapa? Di situ ada orang-orang yang namam, tukang adu domba. Lantas Nabi Musa alaihissalam suruh memerintahkan untuk semuanya tobat supaya tidak lagi melakukan daripada adu domba di antara sesama mereka. Ketika mereka tobat, tidak mau melakukan adu domba lagi, baru rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala merupakan hujan.
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat mereka mau tobat, tidak melakukan lagi yang namanya namam, adu domba. Nauzubillah min dzalik. Mungkin kadang kita menganggap ini hal yang sepele. Kita adu domba ini hal-hal yang biasa saja, tapi luar biasa dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang nabi pun meminta rahmat untuk turun kepada umatnya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena perilaku orang tersebut yang senantiasa mengadu domba. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12, wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah kalian mengadu domba, janganlah kalian mengunjing, menggosipkan sebagian kalian dari sebagiannya. Apakah kalian suka daripada memakan daging saudara kalian sendiri, seakan-akan kalian memakan daripada daging bangkai. Jadi gitu. Kita ketika enak ngomongin orang, mulut kita di situ tanpa terasa dibantu oleh iblis. Kita tambah enak ngomongin orang, bahkan orang tuanya, keturunannya dan lain sebagainya. Tanpa di sini sadar kita kena sudah ayat ini. Janganlah kalian mengunjing, menggosipin orang. Sebagian di antara kan seakan-akan kita ini makan daging mentah. Bahkan seakan-akan kita ini adalah makan daging bangkai. Di antara gambaran Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, Nabi diperlihatkan daripada golongan umat manusia yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul merebutin daripada daging-daging mentah, bahkan daging-daging bangkai. Di situ malaikat Jibril alaihissalatu wassalam ditanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengunjing, menggosip daripada saudara-saudara mereka. Nauzubillah min zalik. Maka di antara adab-adab Islam, orang-orang Islam jauh daripada sifat mengunjing, jauh daripada sifat dusta, terlebih lagi an-namimah, yaitu mengadu domba. Wa fil hadis, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabura khiyanatan ayyuhaddisa akhaka hadisan. Pengkhianatan terbesar adalah kalian mengucapkan, mengunjing saudara kalian. Wa huwa laka bihi musaddiq wa anta lahu kadzib. Dia percaya dengan engkau, sedangkan engkau berdusta terhadap dirinya. Kalian menggibah, kalian ngomongin mereka dari belakang. Jadi kata Nabi, orang yang mengunjing, orang yang menggosip adalah sepaling besarnya khianat. Kenapa? Orang tersebut nggak tahu kita ngomongin. Yang kita omongin percaya sama kita, sedangkan kita ngomongin dia. Maka kita telah mendusta dan kita menjadi orang yang sangat khianat terhadap sahabat kita. Wa fil hadisil akhar, di dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah namam. Tidak bakal masuk surga bagi orang-orang yang namam, tukang adu domba. Wa antatrukal khalfa walau kunta shadiqan. Dan juga di antara adab-adab muslim dan muslimat, mereka meninggalkan daripada sumpah walaupun mereka dalam keadaan jujur. Jangan mudah bersumpah, bagaikan kacang goreng. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Sumpah ini berat. Ketika umat Nabi Muhammad bersumpah, itu harusnya Allah bergetar, Bapak Ibu. Pengen nyamber sebenarnya. Saking beratnya yang namanya qasam. Saking berat yang namanya sumpah tersebut. Maka jangan permudah diri kita untuk mudah-mudah bersumpah. Dikit-dikit wallahi, billahi, tallahi. Jangan mempermudah daripada ucapan bersumpah. Walaupun kita jujur, kecuali dalam keadaan-keadaan memang situ genting dan dituntut untuk kita bersumpah. Qala Allah Ta'ala, wala taj'alullah urdatan li aimanikum. Jangan kalian jadikan sasaran sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui daripada urusan kalian, terlebih lagi urusan dunia, perniagaan, jualan, sumpah ini yang beli ini dan lain sebagainya. Kita mau menjual-jual sumpah. Nauzubillah min dzalik. Sudah ada larangannya dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah 224, wala taj'alullah urdatan li aimanikum. Jangan jadikan sasaran sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal perkara-perkara kita.
Wa an la tatakallam bi jahlin fa idza su'ilta an syai'in la ta'lamuh. Janganlah sekali-sekali berbicara suatu hal yang tidak tahu, sok-sok tahu. Terlebih lagi yang kita para ustadz yang memang nggak tahu hukum, jangan tahu-tahu hukum. Nggak bisa jawab, jangan malu ngomong wallahu a'lam atau la adri, aku tidak tahu. Sesungguhnya dikisahkan juga Imam Maliki, seorang ulama yang terkemuka. Beliau pernah mendapatkan soal sampai 48 soal. Samani wa arba'in mas'alatan, 48 soal, dan beliau menjawab 32 dengan jawaban la adri, wallahu alam, aku nggak tahu. Imam mazhab, Imam Maliki dapat 48 soal, 32-nya beliau nggak malu untuk menjawab aku tidak tahu ataupun wallahu a'lam, jadiin PR gitu. Ini Imam Malik. Dan juga orang-orang yang memang tidak tahu dan mengucapkan tidak tahu wallahu a'lam bukan orang yang jatuh harga dirinya, akan tetapi apa? Fa inna zalika la yadhu min qadrik, tidak merendahkan, menjatuhkan daripada harga dirimu. Bal yarfa'u maqamak indallah wa indan nas, akan tetapi sebaliknya, dengan ucapan wallahu a'lam ataupun tidak tahu ini tersebut yang kita jawab akan mengangkat derajat kita di sisi Allah dan di sisi manusia. Kenapa? Dia fair, dia berani mengatakan dirinya memang tidak tahu. Wa yadullu ala quwwati dinik, dan menunjukkan orang-orang ketika dia tidak tahu, dia ngomong tidak tahu, maka menunjukkan bahwasanya agamanya memang kuat. Wa taharati qalbik, dan hatinya suci, hatinya bersih, tidak mempermudah, menganggap remeh daripada ilmunya Allah, seakan-akan sok-sok tahu. Kalau memang nggak tahu, memang jawab tidak tahu. Satu ciri-ciri orang yang agamanya kuat. Kedua, dia memiliki hati yang bersih karena mau berani menjawab tidak tahu ataupun wallahu a'lam. Wa tanalu bidzalika sawabal ilmi, dan ketika seorang ditanya dan jawabannya tidak tahu ataupun wallahu a'lam, dia mendapatkan daripada pahalanya ilmu. Walidzalika qala Syekh, dan ulama Asy-Syaib juga berkata, la adri nisfal ilmah, sesungguhnya ucapan la adri, aku tidak tahu, adalah setengah daripada ilmu. Nih, ucapan tidak tahu ternyata adalah ilmu. Jangan sampai satu bab. Ucapan wallahu a'lam saja ternyata itu sebagian daripada ilmu. Kambiladin adri ajabal Mustafa, sebagaimana kita lihat para orang-orang ulama juga mengatakan kambila adri ajabal Mustafa, berapa banyak sahabat-sahabat Nabi la adri ajabal Mustafa, langsung Nabi Muhammad menjawab. Kalau seandainya para sahabat sok-sok tahu, pasti nggak ada jawaban dari Nabi. Makanya mereka tidak tahu, mereka ditanya Nabi nggak tahu, maka baru Nabi tahu, memberikan suatu penjelasan. Hatta atahul wahyu wa illa waqafa, sampai-sampai juga Nabi kadang ditanya para sahabat, Nabi nggak tahu, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu. Lihat nih, sifatnya Nabi, sifatnya para sahabat. Para sahabat ditanya nggak bisa jawab, wahyu turun dari Nabi Muhammad, lisan Nabi Muhammad. Dan tatkala Nabi nggak bisa jawab, langsung Allah berikan jawaban. Ini akhlaknya para sahabat, akhlaknya para nabi. Mereka tatkala tidak tahu memang jawab tidak tahu ataupun wallahu a'lam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, di antaranya lagi ucapan yang tadi kita mengucapkan wallahu a'lam ataupun la adri, inilah ucapan ngapa kita mesti malu ketika kita tidak tahu. Coba perhatikan bagaimana para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala tatkala ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa tidak menerima daripada penciptaan Nabi Adam. Diciptakannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimun hakim. Maha suci Engkau wahai Allah, kami tidak memiliki ilmu, la ilma lana illa ma 'allamtana. Lebih panjang lagi jawabannya para malaikat. Tatkala malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kami enggak punya ilmu ya Allah, maha suci dirimu.
engkaulah yang mengetahui daripada suatu segala hal. Ini ucapan para malaikat. Malaikat yang mulia, hamba yang Masya Allah tidak pernah melakukan suatu kehilapan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, tidak ada maha suci bagimu ya Allah, tidak ada ilmu kami kecuali ilmu tersebut melainkan daripada zatmu, melainkan daripadamu ya Allah. Mereka para malaikat tidak malu daripada menjawab daripada la a'lam ataupun la adri ataupun wallahu a'lam. Maka dari sini yuk sama-sama di antara adab-adab Islam kita enggak malu mengucapkan apa yang tidak tahu. Oke, wa ta'ana bidzalika sawabil ilmi, dan juga la adri tersebut, tidak tahu tersebut ternyata ada setengah daripada ilmu. Wa anta tahfadhu aidan fi kalamik min ifsai sirri wa minal mizah, dan juga menjaga daripada suatu hal ifsai sir, menyebarkan suatu rahasia. Kalau ada orang yang pengen amanah masalah dapur, cerita dapur istilah orangnya kan, ini cerita dapur internal, ifsai sir, jangan sampai kita sebarin sebab itu sudah amanat. Wa minal mizah, ataupun bercanda, ataupun itu yang namanya bercanda ghairu laik, yang semana candaan tersebut tidak pantas untuk dimainkan ataupun disebarkan. Ya, bercanda wajar, kita manusia nggak mungkin kayak bagaikan malaikat, tapi kita jangan juga meleset saking banyaknya bercanda kita bagaikan iblis. Na'udzubillah min dzalik. Yang sedang-sedang ummatan wasatoh, kita menjadi umat wasatoh, umat yang di tengah-tengah, nggak kaku kali, nggak pernah bercanda, nggak serius kali, nggak mau bercanda. Jangan, kita menjadi umat-umat yang biasa-biasa. Nabi juga bercanda, Nabi juga bermain juga dalam keadaan santai beliau. Li'anna yuwarisul hikid, sesungguhnya kalau kita sobtoh, mizah, cemeh juga dalam bercanda kita, ini juga mewariskan daripada sifat dendam. Kita nggak tahu nih, saudara yang kita candain, kita jatuhin, bercandaan tadi kita anggap itu sepele bagi kita, ternyata bisa menjadi dendam ketika dia dapetin. Senyum mukanya belum tentu senyum hatinya. Wa min kasratid dhahki aw rafil sadbih, ataupun lebih banyak tertawa, mengangkat suara. Dilarang daripada adab-adab dalam berbicara. Wa min ubusil wajh, dan memasamkan daripada muka. Nah, ini berat nih. Kita kadang ada beban hidup. Daripada sifat iffahnya seorang hamba juga, ketika dapat musibah, dapat beraneka ragam beban-beban, tapi kita masih bisa senyum, masih bisa bermuka berseri-seri. Ini memang kadang berat. Tapi ternyata diwanti-wanti, jangan min ubusil wajh abasa wa tawallah dalam surat ya. Jangan sampai kita bermuka masam, terlebih lagi sesama muslim dan muslimat. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yubghidul mu'abbis fil wujuhi ikhwani. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah benci orang-orang yang bermuka masam sesama saudaranya. Kebalikannya, pemahamannya apa? Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang-orang yang murah senyum sesama saudaranya. Tapi kadang fitrahnya ada juga orang yang memang jarang senyum, memang kaku, ada. Jangan kita tersinggung juga, merengut aja, asem aja. Memang asli kalimat asli, memang apa produknya, sistem pabriknya dia muka asem. Kita jangan menjadi orang-orang yang baper. Tuh kok baper kalian, jangan jadi orang baper. Lihat orang muka masem. Dan kita yang pribadi mempermudah diri kita untuk senantiasa tabasam, bersenyum, terlebih lagi sesama muslim. Wa minal kibir wal ujub wal fakhr. Kibir, sombong, ujub, merasa dirinya yang lebih dari yang lain. Entah itu jabatan, harta, ilmu, bahkan ibadah. Nih, di antara penyakit-penyakit kita yang Masya Allah ya udah biasa, mungkin ikut pengajian, ikut iktikaf, menjadi seorang yang senantiasa memakmurkan masjid, sifat ujub, berbangga
hati. Jangan merasa diri kita yang paling benar, yang paling suci. Udah Masya Allah sholatnya rajin, ibadahnya rajin, ilmunya banyak, jabatannya di sisi manusia oke. Bahkan hartanya juga mapan. Na'udzubillah min zalik, sifat ujub, merasa dirinya lebih dari yang lain. Wal fakhr, bermewah-mewah, berbangga-bangga diri. Ini dia, diwanti-wanti dalam Islam. Qala Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Najm 32, jangan kalian seakan-akan tuzakku anfusakum, merasa diri kalian yang paling suci, paling benar. Sesungguhnya Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Tuh orang diam saja, tuh orang ibadahnya pas-pasan, tapi ternyata bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja pada suatu kisah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi, tafasaw fil majalis, ada seorang pemuda datang ke suatu majelis agak terlambat. Apa kata Nabi? Buka jalan, berikan tempat duduk. Inna min ahlil jannah, ini orang pemuda adalah penghuni sorga. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat yang antusias daripada ilmu, antusias melakukan amalan-amalan ibadah Islam. Spontan setelah majelis menanyakan apa ibadahnya yang membuat dia daripada orang-orang penghuni surga, menjadi orang-orang yang menjadi calonnya surga. Apa kata orang pemuda? Aku sholat biasa-biasa saja, puasa juga biasa-biasa saja, sedekahnya biasa-biasa saja, tapi yang satu yang dia sering amalkan dan dia lakukan, apa itu? Tatkala aku hendak tidur, aku ikhlaskan semua orang-orang yang berbuat zalim terhadap diriku. Coba perhatiin, memaafkan sesama manusia. Memang ucapannya enak Bapak Ibu. Coba Bapak ikhlasin, mau tidur ikhlasin semua orang yang berbuat zalim. Mungkin utang piutang kita yang nyangkut lama, orang yang memang jahat, mengunjing, menggibah, berbuat jahat terhadap kita. Ngomongnya enak, prakteknya susah. Hati yang demikian. Kita nggak tahu nih, ibadahnya biasa saja tapi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita merasa diri kita lebih dari di antara yang lain. Allah lebih tahu gambaran dan hati diri orang masing-masing. Dan jauhilah diri kita daripada meremehkan sesama manusia. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, berapa banyak orang yang merasa dirinya benar ternyata bernilai jatuh di sisi Allah, jelek di sisi Allah. Bahkan orang yang disangka jelek bernilai tinggi di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa idza azaka safihu bikalamin fa'rid an ijabatihi. Tatkala ada orang yang jahat, ada orang yang oon, ada orang yang enggak tahu siapa diri kita, menghujat, mencaci maki, menghardik, beraneka ragam ucapannya. Apa kata para syair? Idza nataqas safiha fala tujibhu, jangan dijawab. Orang enggak kenal sama kita tiba-tiba komenin enggak enak, mencaci maki dan sebagainya. Wa khairu min ijabati as-sukutu, dan yang paling bagus daripada jawaban daripada ucapannya as-sukutu, diam. Kalau orang enggak kenal, netizen tidak kenal, ucapannya langsung menghardik, mencaci maki. Wa khairu ijabati as-sukutu, kata para ulama. Apa tak? Penyair. Dan sepaling bagus jawabannya adalah as-sukut, yaitu diam. Sakattu an safihi fadhanna anni ayitu anil jawabi wa ma ayitu. Sangkanya kita diam tersebut adalah orang yang tidak bisa menjawab, padahal dengan diamnya tersebut adalah jawaban yang tepat untuk jawaban bagi orang-orang yang safih, tidak tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Imam Syafi'i saja dihujat. Coba Bapak Ibu perhatiin, Nabi kita aja seorang Rasul, Nabi yang memiliki petunjuk, memiliki mukjizat, Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dicaci maki, dihujat, tapi Nabi Muhammad SAW dengan diam, santai, sabarnya, dengan senyumnya juga, dakwah beliau akhlakul karimah, adab-adabnya yang bisa membuka hati-hati manusia mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir daripada adab-adab dalam Islam, ketika kita dihujat, dicaci maki dengan orang-orang yang memang enggak kenal dan tidak bisa dijawab juga, udah sukut, yaitu diam diri. Falyakul khairan aw liyasmut,
Di antara orang-orang yang percaya dengan Allah dan hari akhir, mereka orang-orang yang senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat baik ataupun diam daripada suatu hal-hal yang tidak baik. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.